Bab 63. Jalan Iblis. Apa ini? Harley melihat ke dalam tubuhnya, tidak pernah berpikir bahwa terdapat kekuatan seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Melihat dengan seksama, dia terkejut saat menemukan bahwa terdapat rune aneh yang merangkak keluar dari tulang internalnya, seperti garis kutukan, disertai dengan sensasi terbakar di tubuhnya, dan kepalanya berdengung. Kemudian rasa sakit tiba-tiba melanda. Perasaan seperti ini lagi, rasa pening di benaknya membuat Harley teringat pemandangan di penginapan pasar gelap dunia hantu hari itu. Segera, kekuatan haus darah yang kejam memenuhi tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya menggeram. Clifford Lu, yang mendekat, menyipitkan kedua matanya, dan sepertinya merasakan kekuatan haus darah yang kejam. Menyingkirlah, dengan raungan marah Harley, dia menggunakan kekuatan haus darah yang kejam di tubuhnya untuk secara paksa melepaskan penindasan energi spiritual pagoda Clifford Lu. Tiba-tiba, sepertinya terdapat suara ratapan hantu, dan gelombang energi iblis keluar dari tubuh Harley. Aura ini haus darah dan dingin, menyapu kerikil dan kayu di sekitarnya. Pada saat ini, wujudnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Rambut panjangnya yang gelap dan tebal berubah menjadi berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya yang gelap dan dalam ditutupi dengan cahaya berwarna darah, dan pola ajaib muncul di antara alisnya. Iblis, melihat ini, pupil Clifford Lu melotot, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Rasa sakit yang parah membuat Harley memeluk kepalanya, dan pikirannya yang jernih secara bertahap diliputi oleh tirani dan pembunuhan. Pada saat ini, dia benar-benar seperti iblis yang kejam. Melihat perubahan Harley seperti telah menggila, tatapan Clifford Lu menjadi lebih kejam. Dia datang dengan membawa pedang. Perubahan Harley terlalu aneh, yang membuatnya merasa takut. Dia hanya ingin sesegera mungkin membunuh Harley agar tidak meninggalkan bencana di kemudian hari. Dia menyerang tanpa ampun, dan pedang menembus udara. Darah berceceran, Clifford Lu menusuk tubuh Harley dengan pedang. Pada titik ini, Harley tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Clifford Lu dengan mata merah darah, menjilati lidahnya, dan menunjukkan senyuman aneh. Hati Clifford Lu bergetar, ditatap oleh Harley seperti sedang dilirik oleh setan. Tubuhnya terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Apakah kamu ingin membunuhku?" Senyum Harley bahkan lebih aneh. Pikiran tirani dan pembunuhan memenuhi seluruh pikirannya dan membutakan pikirannya. Tetapi sebagai manusia, dia masih memiliki nalurinya, yaitu Clifford Lu ingin membunuhnya. Dia tidak akan duduk diam. Sebelum Clifford Lu bisa bereaksi, Harley mengangkat tinjunya dan menjatuhkan Clifford Lu dengan satu pukulan. Saat terbang terbalik, Clifford Lu memuntahkan beberapa teguk darah. Pukulan Harley ini jelas lebih mendominasi daripada yang sebelumnya. Dengan berkat kekuatan kekerasan itu mematahkan 3 tulang rusuknya dengan satu pukulan. Tubuhnya jatuh, dan Clifford Lu menghancurkan batu menjadi berkeping-keping. Tatapan matanya penuh dengan kejutan. "Kamu bunuh!" Dengan raungan keras, diri Harley dipenuhi dengan aura iblis, seperti sebuah iblis besar yang datang. Penindasan. Pada saat kritis, Clifford Lu sekali lagi menggunakan senjata spiritual pagoda untuk menekan Harley. Hanya saja kali ini kekuatannya sesuai dengan keinginannya, terutama karena perubahan wujud Harley. Kecepatannya juga naik satu tingkat. Senjata spiritual pagoda sama sekali tidak bisa mengimbangi Harley dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat ini, Clifford Lu berbalik, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan selusin cahaya pedang berbunyi, dan menyerang ke arah Harley. Namun, Harley yang terburu-buru tidak menghindar sedikit pun.
membiarkan cahaya pedang memotong ngarai berdarah di tubuhnya. Clifford Lu mundur selangkah tanpa sadar, hanya untuk merasakan gelombang energi iblis yang bergerak ke arahnya, dan dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seseorang, tetapi sebuah iblis besar, iblis yang gila. "Aku akan membunuhmu." Saat raungan itu terdengar, Harley menamparnya dengan telapak tangan. Ketika Clifford Lu melihat ini, pedangnya sudah berada di depannya. Di tempat, pedang panjangnya dihancurkan oleh telapak tangan Harley. Dia bahkan dipukul mundur sampai muntah darah. Jari pegas, meski dipukul mundur, tapi Clifford Lu masih tetap mengeluarkan teknik hitamnya. Seperti sebelumnya, Harley tidak bersikap waspada, dan sebuah lubang darah menyembul dari tubuhnya. Dan pada saat ini, dia juga melambaikan tangannya lagi. Sebuah telapak petir membuat Clifford Lu menyemburkan darahnya lagi. Pertempuran dilanjutkan. Kali ini adalah Clifford Lu yang diremukkan dan dipukuli. Setelah mengubah wujudnya, Harley tampak mengunggulinya baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Yang paling penting adalah Harley tidak bertahan sama sekali. Beberapa hanya menyerang dengan gila-gilaan, dan dia, karena dia takut dengan bentuk iblis Harley, merasa takut dari lubuk hatinya dan kehilangan semangat juang yang harus dimiliki alam Zen Yang. Saat pedang Harley menembus dada dan punggung Clifford Lu, pertarungan telah berakhir. Melihat Harley di depannya, mata Clifford Lu melotot, penuh ketakutan, dan darah mengucur dari mulutnya. Mungkin, dia sangat menyesalinya saat ini, menyesal bahwa dia seharusnya tidak mengejar dan membunuh Nancy Ji, sehingga dia meninggal secara tragis di Gunung Tandus ini. "Inginkah kamu melihat siapa aku?" Menghadapi Clifford Lu, Harley tersenyum aneh, seolah-olah dia secara bertahap beradaptasi dengan bentuk iblis ini, dan pikirannya berangsur pulih, mengingat hari di mana Clifford Lu untuk merusak diafragmanya. Setelah berbicara, dia perlahan melepaskan topeng hantu, dan memperlihatkan wajah tampannya. "Kamu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas telah merusak diafragmamu." Pupil Clifford Lu melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa mengira bahwa kultivator alam Ningki yang bertarung dengannya sebenarnya adalah murid sekte Zeng yang sebelumnya telah dirusak diafragmanya, dan bagaimana dia bisa menyangka bahwa seseorang yang diafragmanya yang telah dirusak, tidak hanya bisa berlatih lagi, tapi juga bisa berubah menjadi wujud iblis. Semuanya membuatnya tidak percaya. Harley telah mengenakan topengnya lagi, seperti wujudnya mengenakan topeng ini, dia benar-benar seperti iblis yang keluar dari neraka. "Di kehidupanmu selanjutnya, jangan menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh kamu singgung." Tatapan Harley mendingin, energi sejati bercampur dengan energi iblis yang disuntikkan ke dalam pedang Cixiao, dan menghancurkan hati Clifford Lu. Ketika angin dingin menerpa, tubuh Clifford Lu jatuh, sampai mati pun tetap terlihat tatapan tidak percaya di dalam matanya. Setelah membunuh Clifford Lu, tubuh Harley bergoyang. Tubuhnya berlumuran darah, dan pertempuran dengan Clifford Lu membuatnya terluka parah. Jika dia tidak membangkitkan semacam garis keturunan sihir di tubuhnya pada saat yang kritis, dia pasti akan terbunuh di tempat. Itu masih merupakan angin sedingin es yang melolong, menyebabkan dia terjatuh. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi. Setelah pingsan, bentuk iblis Harley secara bertahap menghilang, rambut berwarna darah berubah menjadi hitam asli, aura iblis juga menghilang, dan garis ajaib di alisnya juga perlahan-lahan menghilang, dia kembali ke bentuk aslinya. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari kedalaman hutan. Melihat lebih dekat, itu adalah Nancy Ji, yang mencengkeram bahunya, terhuyung-huyung untuk mencari keberadaan Harley, dan bergegas datang ketika melihat Harley dan Clifford Lu.
Nancy Ji kaget saat melihat kematian Clifford Lu. Clifford Lu yang berasal dari alam Zen yang tidak disangka akan dibunuh oleh kultivator dari alam Ningqi. Ini adalah hal yang membuat Nancy Ji sulit untuk dipercaya. Mengalihkan pandangannya dari Clifford Lu, Nancy Ji datang ke sisi Harley Ye. Masih ada aura, melihat dada Harley Ye yang naik turun, Nancy Ji perlahan-lahan menghela napas lega. Jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini, maka aku akan mati. Kata-kata terima kasih tidak bisa dihindari. Melihat Harley Ye yang tergeletak di atas tanah, dan masih mengenakan topeng, Nancy Ji merasa sedikit penasaran. Termotivasi oleh rasa ingin tahu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, perlahan-lahan menjangkau topeng yang dikenakan Harley Ye, dan ingin melihat kehormatan penyelamatnya. Seperti apa sebenarnya tampangmu? Bersambung. Bab 64, Cinta yang Hilang. Namun, tepat ketika Nancy Ji hendak melepas topeng Harley Ye terbangun dan mencengkram pergelangan tangannya dengan akurat. Apa yang ingin kamu lakukan? Harley Ye tiba-tiba duduk. Aku hanya ingin melihat wajahmu, tertangkap basah di tempat. Nancy Ji merasa sedikit canggung. Tidak perlu, ketidakpedulian Harley Ye membuat Nancy Ji merasa sedikit kecewa tanpa alasan. Terhuyung-huyung untuk bangun, Harley Ye datang ke depan Clifford Lu, mengambil tas penyimpanan Clifford Lu, bahkan giok spiritual dan aksesoris yang tergantung di sekujur tubuhnya, juga digeledah dengan bersih. Setelah melakukan ini, dia mengobarkan api sejati dan membakar tubuh Clifford Lu menjadi abu. Setelah membersihkan medan perang dan memastikan tidak ada jejak yang terkait dengan sekte Han Yue, dia menoleh ke arah Nancy Ji. Aku tidak butuh rasa terima kasihmu. Aku hanya ingin kamu bungkam tentang urusan hari ini. Apakah kamu bisa melakukannya? Nancy Ji terdiam, hanya mengangguk kecil. Dia sangat memahami tindakan Harley Ye. Sejak dia mengucapkan mantra petir surgawi, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Harley Ye adalah murid dari sekte Han Yue. Agar tidak menimbulkan masalah bagi sekte, lebih baik berhati-hati. Aku akan pergi terlebih dahulu. Harley Ye melontarkan kalimat dan mengambil langkah untuk pergi. Melihat Harley Ye pergi, Nancy Ji ingin mengatakan sesuatu, tapi mulut yang terbuka akhirnya tertutup. Tanpa diduga, Harley Ye yang baru saja berjalan beberapa langkah, berhenti lagi, melirik ke arah Nancy Ji di belakangnya, dan melihatnya terjatuh ke tanah, wajahnya yang cantik pucat, serta auranya yang lesu, dan luka di bahunya bersinar dengan cahaya hitam beracun. Harley Ye berbalik. Dia masih tidak tega membiarkan mantan kekasihnya mati di gunung tandus ini karena racun, atau menjadi makanan dari monster. Hanya kali ini, aku tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi di masa depan. Harley Ye memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Di malam hari, api unggun dinyalakan di tengah hutan. Harley Ye menggunakan api sejati untuk mengeluarkan racun dari tubuh Nancy Ji, lalu duduk bersila di dekat api unggun untuk memulihkan lukanya. Selain itu, Nancy Ji mengintip beberapa kali, tetapi dia tidak melihat reaksi sedikit pun dari Harley Ye. Ini membuat Nancy Ji semakin kecewa. Terdapat wanita yang sangat cantik duduk di sebelahmu. Apakah kamu sama sekali tidak tergoda? Pada akhirnya, Nancy Ji tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu adalah murid dari sekte Han Yue? Melihat Harley Ye lagi, dia seperti seorang biarawan tua yang duduk bermeditasi. Meskipun dia mendengar pertanyaan Nancy Ji, tapi dia tidak menjawab sama sekali. Melihat Harley Ye tidak menjawab, Nancy Ji berbisik, aku tidak memiliki niat lain, aku hanya ingin membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupmu.
Aku sudah mengatakan tidak perlu. Harley Ye akhirnya angkat bicara, dan tidak ada gejolak emosi di wajahnya di balik topeng itu. Lalu siapa namamu? Chen Ye, dua kata diungkapkan dengan dingin. Bagaimanapun juga, Harley Ye memutuskan untuk menggunakan nama palsu untuk menutupi identitasnya. Ketidakpeduliannya membuat Nancy Ji memeluk lututnya dengan kedua tangannya. Dia merasa sedikit kecewa, sehingga tidak banyak bicara. Terdapat perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Penyelamat di depannya sepertinya menjadi sedikit acuh tak acuh padanya secara mengejutkan. Hanya saja tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah mantan kekasihnya. Aku duduk tepat di depanmu, apakah kamu tidak bisa mengenaliku? Mungkinkah topeng bisa memotong segalanya? Harley Ye tidak tahu apakah itu adalah sarkasme atau kesedihan di dalam hatinya. Semua ini membuktikan satu hal, tidak peduli masa lalu atau sekarang, Nancy Ji di depannya tidak cukup mencintainya. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak dapat mengenalinya padahal jarak mereka begitu dekat. Apa yang perlu Harley Ye harapkan lagi? Orang yang kucintai, tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku bisa mengenalinya secara sekilas. Mengenali seseorang bukan dengan mata, tetapi dengan hati. Nancy Ji, jodoh antara kamu dan aku telah sepenuhnya menjadi masa lalu. Di bawah topeng, Harley Ye tersenyum sedih dan menutup kedua matanya lagi. Suasana kembali terdiam. Api unggun masih menyala, dan Nancy Ji juga jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Dan Harley Ye sedang melihat tubuhnya dengan mata tertutup pada saat ini. Wujud iblis dalam pertempuran dengan Clifford Lu hari ini terlalu aneh, yang membuktikan bahwa perubahan di pasar gelap dunia hantu tidak begitu sederhana. Bagaimana aku bisa memiliki darah iblis di tubuhku? Bergumam pada dirinya sendiri, Harley Ye tidak dapat memahami hal ini. Dia memikirkan kembali cairan spiritual emas ungu dari labu kecil. Malam itu dia meminum cairan spiritual dan memiliki perubahan aneh itu, dan cairan spiritual yang dia minum sebelumnya tampak tidak ada masalah sama sekali. Masalah itu muncul pada malam itu. Harley Ye tampaknya telah menemukan masalahnya. Dia mengikuti tebakannya sendiri, mengarahkan jari ke dalam kuali kecil. Pada malam itu, masalah cairan spiritual disebabkan oleh isian kuali kecil dari labu kecil emas ungu. Mungkinkah labu kecil membuat sesuatu dari kuali kecil dan melelehkannya ke dalam cairan spiritual, sehingga menyebabkan cairan spiritual berubah? Jika seperti itu, maka hal-hal yang dimurnikan dari kuali kecil seharusnya tidak dapat dipisahkan dari iblis. Sejak Sekte Zeng yang mengumpulkan intelijen, dia telah mendengar beberapa legenda tentang iblis. Saat berbicara tentang iblis, maka itu harus menyebutkan ras yang misterius dan kuat, klan iblis. Klan iblis, yang merupakan klan kuno, masing-masing haus darah dan tirani, diklasifikasikan sebagai jalan iblis oleh para kultivator, dan klan seperti itulah yang telah menyebabkan badai berdarah di tanah ini lebih dari sekali, tapi untuk beberapa alasan itu menghilang untuk waktu yang lama. Aku memiliki darah iblis di dalam tubuhku, dan benda yang dimurnikan di dalam kuali kecil pastilah darah iblis, yang membuat jalan iblis muncul di dalam darahku. Kekuatan senjata spiritual pagoda Clifford Lu memaksa jalan iblis di dalam tubuhku untuk bangun. Harley Ye berpikir keras dan sepertinya sudah mengetahui segalanya. Ketika dia mengingat pikiran tirani dan pembunuhan yang melanda pikirannya setelah demonisasi, dia merasa sedikit berdebar. Jika pikirannya dirasuki, dia pasti akan menjadi iblis yang haus darah. Dia tidak ingin kerabat dan saudara-saudaranya terluka karena ini. Hanya saja ketika dia memikirkan kekuatan kuat di dalam tubuhnya setelah menjadi iblis, dia memiliki beberapa keinginan yang tidak dapat dijelaskan.
Jalan iblis ini juga merupakan kartu truf, memikirkannya. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya. Malam yang sunyi, fajar tiba dalam sekejap mata. Di pagi hari, Harley diganggu oleh 3 aura yang datang dari jauh, dan perlahan-lahan membuka matanya. Melihat ke langit di kejauhan, dia melihat 3 suara datang dari langit yang jauh yang menggerakkan pelangi, dan mereka semua adalah tetua dari sekte Heng Yue. Chandra Wu juga berada di antara mereka. Sepertinya sekte Zeng yang benar-benar ingin fokus membudidayakan Nancy Ji. Kalau tidak mereka tidak akan keluar untuk mencarinya seperti ini, gumam Harley. Chandra Wu dan yang lainnya berada di sini. Harley tahu bahwa dirinya harus pergi. Jika tidak, jika Chandra Wu memperhatikan sesuatu, itu hal yang paling tidak masuk akal. Dia tiba-tiba bangkit dan mengambil pedang Tian Ke. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan akan melarikan diri ke kedalaman hutan. Tak disangka, Nancy Ji yang berada di belakangnya juga tiba-tiba berdiri. Melihat punggung Harley, dia mengerucutkan bibirnya, dan bertanya sambil berbisik, akankah aku dapat berjumpa denganmu lagi di pertandingan 3 sekte pada 2 bulan kemudian? Dapat. Setelah berkata seperti ini, Harley menghindar dan melompat ke hutan yang rimbun. Melihat punggung Harley, Nancy Ji merasakan rasa kecewa lain yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa melihat wajah Harley. Dia masih perlu mengidentifikasinya di pertandingan 3 sekte pada 2 bulan ke depan. Sampai jumpa 2 bulan lagi, memikirkan pertandingan 3 sekte, mulut Nancy Ji tidak bisa menahan senyum. Di belakang, Chandra Wu dan yang lain sudah mendarat. Nancy, kenapa kamu datang ke sini? Melihat Nancy Ji baik-baik saja, Chandra Wu menghela napas lega. Kamu adalah orang yang memiliki tubuh Xuanling, yang merupakan masa depan sekte Zeng Yangku. Tidak boleh sampai terjadi kesalahan pada dirimu. Baguslah jika kamu baik-baik saja. Tetua lainnya membelai janggutnya. Ketua sekte telah membuka kolam Xuanling dan setelah membawamu kembali untuk merendamnya, kamu akan dapat sepenuhnya membangunkan tubuh Xuanling, dan basis kultivasimu pasti akan meningkat secara dramatis. Tubuh Xuanling sangat langka dalam 1000 tahun, dan dalam pertandingan 3 sekte pada 2 bulan kemudian, kamu pasti akan mampu menekan murid pewaris dari kedua sekte Heng Yue dan Qing Yun. Bersambung.